Halo adik-adik semua, kembali lagi bersama Kak Radian dari kursus.id. Hari ini kita akan belajar tentang materi genetik. Nah, sebenarnya materi genetik apa yang dimaksud? Nah, yang dimaksud materi genetik adalah molekul yang berperan sebagai materi genetik, yaitu asam nukleat terdiri dari 1. DNA atau deoksi ribonukleik asid. 2. Ada namanya RNA, yaitu ribonukleik asid. Kemudian pada suatu DNA terdapat unit instruksi atau perintah yang mempengaruhi sifat makhluk hidup. Nah, perintah ini dinamakan gen. Jadi di dalam DNA terdapat namanya gen. Nah, kemudian letak DNA di mana? Jadi dalam setiap bagian tubuh manusia, misal saja kulit pada gambar tersebut, terdiri atas jaringan. Jaringan terdiri atas sel. Dan sel terdiri atas kromosom. Sedangkan kromosom terdiri dari atas kromatid. Kromatid sendiri tersusun atas benang kromatin yang menempel pada suatu protein, namanya protein histon. Nah, DNA letaknya di mana? Letaknya di dalam protein histon tersebut. Jadi cukup panjang ya perjalanan dari sebuah bagian tubuh menuju ke DNA. Nah, kemudian kita belajar tentang DNA. Nah, DNA sendiri memiliki beberapa ikatan. Yang pertama, ikatan glikosida antara gula deoksiribosa dengan basa nitrogen. Kedua, ada ikatan hidrogen antara basa nitrogen dengan basa nitrogen. Yang ketiga, ada ikatan fosfodiester, yaitu ikatan antara gula deoksiribosa dengan gugus fosfat. Nah, kemudian DNA memiliki struktur yang bernama struktur helix atau ulir atau pusaran. Nah, dalam DNA ini terdapat beberapa basa nitrogen. Yang pertama ada A,
adalah adenin, G guanin, C sitosin, dan T timin. Nah, untuk bahasa adenin dan guanin ini termasuk bahasa purin. Dan untuk sitosin dan timin termasuk bahasa pirimidin. Nah, untuk pasangannya sendiri adenin selalu dengan timin, sedangkan guanin selalu dengan sitosin. Kemudian kita membahas apa bedanya DNA dengan RNA. Bedanya yang pertama, tuh, RNA tidak punya ikatan hidrogen. Yang kedua, struktur RNA sendiri lurus, tidak helix. Yang ketiga, RNA memiliki 4 basa nitrogen, yaitu adenin, A, guanin, sitosin, dan U. U ini adalah urasil. Urasil ini bedanya dengan DNA memiliki timin, kalau RNA memiliki namanya urasil. Kemudian kita perlu peranan materi genetik. Materi genetik sendiri memiliki 2 sifat. Yang pertama sifat dominan. Apa itu sifat dominan? Sifat yang mampu menutupi karakter yang lain. Biasanya ditulis dengan huruf kapital. Yang kedua, sifat resesif. Itu sifat yang tertutupi. Biasanya ditulis dengan huruf biasa. Contoh, misalkan ada namanya persamaan antara merah dan putih. Karena merah dominan, dia ditulis huruf besar, kapital. Sedangkan putih tidak ditulis P besar, tapi ditulis M kecil karena dia resesif. Kemudian ada lagi namanya satu fenotip, yaitu sifat yang bisa dilihat dengan mata. Yang kedua ada genotip, yaitu susunan gen dari suatu individu. Genotip ini juga bisa dikatakan sebagai simbol dari fenotip. Kita beri contoh tadi, merah. Merah merupakan fenotip karena bisa kita lihat, sedangkan M adalah genotip karena
simbol dari fenotip. Kemudian kita membahas jumlah kromosom manusia. Kromosom manusia terdapat 23 pasang, bersifat diploid dengan komposisinya 22 pasang autosom, terdiri dari berbagai sifat. Contoh berbagai sifatnya adalah keriting, kulit coklat, dan lain-lain. Sedangkan satu pasang lagi disebut genosom. Genosom merupakan kromosom yang menentukan jenis kelamin. Dan kita akan membahas genosom. Untuk genosom sendiri, genosom sendiri untuk wanita ada 22 AX, sedangkan untuk pria ada 22 AAXY. Tapi dalam sel telur biasanya hanya 22 AX, sedangkan sel sperma ada 22 AX dan 22 AY. Jika sel telur bertemu dengan sel sperma dengan 22 AX, maka akan dihasilkan 22 AAXX dan akan menghasilkan anak berjenis kelamin perempuan. Sedangkan jika sel telur bertemu dengan sel sperma dengan kromosom 22 AY, maka akan dihasilkan anak berjenis kelamin laki-laki. Ya, sekian dulu dari kakak. Semoga bisa menyerap materinya dengan baik. Sampai jumpa kembali.